Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan akhlak, dan kita akan menyempurnakan pada pertemuan kali ini tentang bahasan kejujuran, akhlak kejujuran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh teladan dalam kejujuran adalah Nabi kita Ibrahim, Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Disebutkan bahwa Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi wassalam, adalah seorang yang jujur dalam memenuhi janji-janjinya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal tersebut di dalam kitab sucinya surah Maryam ayat 54. Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah dan sebutkanlah Ismail yang terdapat dalam kitab Alkitab. Sesungguhnya dia adalah orang yang jujur dalam janjinya, yaitu selalu dan senantiasa memenuhi janji-janjinya, dan dia adalah seorang rasul, lagi seorang nabi.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah Nabi Ismail demikian, maka ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Hamsa, qala, yang mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bai'in qabla an yub'ats. Kata Abdullah bin Hamsa, aku pernah menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebuah tindakan jual beli sebelum ia diutus. Maka setelah berselang beberapa waktu, fawa'atuhu an atihi biha fi makanihi. Lalu aku berjanji kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar aku mendatanginya dengan membawa barang yang dibutuhkannya di tempatnya, di tempat domisilinya. Fanasitu, namun aku lupa. Summa dzakartu ba'da salasati ayamin. Kemudian aku teringat setelah 3 hari. Faji'tu fa idza huwa fi makanihi. Maka aku pun datang, ternyata dia masih berada di tempatnya. Masya Allah, Nabi berada di tempatnya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ya fata, laqad syaqaqta alayya. Wahai pemuda, sungguh engkau telah menyusahkanku. Ana hahuna mundu salasin antadhiruka. Aku di sini ya semenjak 3 hari yang lalu menantimu. Masya Allah, ya. Lihat, perhatikan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW ternyata sebelum beliau menjadi seorang Rasul, Nabi dan Rasul, ternyata beliau sudah memiliki sifat jujur dalam memenuhi janji. Ya, ketika berjanji maka beliau jujur di dalam menepatinya. Kisah di mana Nabi pernah berjanji untuk bertemu dengan seseorang, melakukan ya jual beli. Namun orang yang akan berjual beli tersebut, ya, yang sudah berjanji untuk bertemu di satu tempat, nah ini ternyata lupa orang yang akan menemui beliau. Maka beliau menanti dan menunggu orang tersebut, ternyata 3 hari, ya. Luar biasa, ya para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan ya kejujuran tingkat tinggi ya bagi ya teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang menunjukkan bahwasanya kejujuran ya ini merupakan kemujuran. Kejujuran merupakan kejujuran. Khatabal Hajjaju ibnu Yusuf yauman. Dalam satu riwayat disebutkan Hajjaj ibnu Yusuf ya seorang pemimpin dari Bani ya Umayyah. Kalau tidak salah ini dari Bani Umayyah ya. Yang begitu kejam ya. Pernah suatu hari dia berkhutbah di hadapan orang-orang, karena pemimpin biasa untuk ya menjadi pemimpin juga dalam sholat, dalam khutbah demikian. Fa'atal khutbata, lalu dia memperpanjang khutbahnya, memanjangkan khutbahnya, yaitu membuat lama khutbah tersebut, memperlama khutbah tersebut, panjang lebar di dalam khutbah tersebut. Faqala ahadul hadirina, lalu salah seorang dari yang hadir itu
berkata, as-salah, 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 maksudnya salat, salat. Ya. Fa innal waqta la yantadhiruka war rabbu la ya'dhuruka. Sesungguhnya waktu salat itu tidaklah menantimu dan Allah Rabbul Alamin tidak memberikan udzur kepadamu, begitu. Fa amara bi habsihi, maka Hajjaj bin Yusuf, semoga Allah merahmatinya, memerintahkan untuk menahan orang ini yang mengatakan tadi salat, salat, ya. Fa atahu qaumuhu, maka kaum dari orang yang ditahan tersebut atau di penjara tersebut itu mendatanginya. Wa za'amu anna ar-rajula majnunun, dan mereka menyangka bahwasanya laki-laki itu yang mengucapkan kalimat as-salah tadi itu orang gila. Faqala al-Hajjaju, maka Hajjaj bin Yusuf ini berkomentar, in aqarra bil jununi khalastuhu min sijnihi. Ya, kalau dia mengakui dia itu gila, maka aku akan melepaskan dia dari tahanannya. Faqala ar-rajulu, orang tadi yang ditahan tadi, ya, yang dipenjara tadi mengatakan, la yasughu li an ajhada ni'matallahi allati an'ama biha alayya. Tidak boleh bagiku untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah nikmatkan, berikan nikmat itu kepadaku. Wa usbita li nafsi sifatal jununi. Wa usbitu li nafsi sifatal jununi allati nazzahani Allahu anha. Dan aku lantas menetapkan untuk diriku sifat kegilaan yang Allah sucikan aku darinya. Gimana aku boleh untuk mengingkari nikmat Allah itu lantas aku tetapkan aku ini orang gila, kira-kira gitu. Falamma ra'al Hajjaju sidqahu khalla sabilahu. Maka tatkala Hajjaj bin Yusuf, semoga Allah merahmatinya, itu melihat kejujurannya, maka dia pun melepaskan orang tadi, ya, membiarkan pergi orang tadi, ya, tidaklah menahannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan, ini kisah yang lain, ya, tentang Al-Imam Al-Bukhari. Rawal Imamu Al-Bukhari rahimahullahu taala annahu kharaja yatlubu al-haditsa min rajulin. Imam Bukhari rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, meriwayatkan bahwasanya ia pernah keluar untuk mencari hadis. Ya, mencari hadis, bertanya atau mengumpulkan hadis dari orang-orang. Min rajulin, dari orang-orang. Fara'ahu qad harabat farasuhu yushiru ilaiha. Lalu Imam Bukhari melihat orang tersebut, kudanya kabur darinya. Yushiru ilaiha biridain. Maka dia mengisyaratkan kepada kuda tersebut dengan selendang, ka'anna fihi sya'iran, seolah-olah ada gandum pada selendang tersebut. Jadi seperti memberikan sesuatu di selendang ini, seolah-olah di sini ada gandumnya. Faja'athu, maksudnya supaya si kuda tadi itu mendekatinya. Faja'athu, lalu ternyata kuda tersebut mendatangi pemiliknya. Fa'akhadaha, maka pemiliknya pun menangkapnya. Ya. Faqala al-Bukhari, maka berkata Imam Bukhari, akana ma'aka syairun, apakah bersamamu ada gandum tadi yang bisa engkau berikan kepada kudamu? Faqala ar-rajulu, la.
Laki-laki tadi mengatakan nggak ada, cuma kalau bahasa kita mungkin ini hanya tipuan kepada si kuda, ya, ecek-ecek kata orang Medan, ya, begitu. Hanya ya agar bisa dia menangkap kudanya. Walakin auhamtuha, akan tetapi aku hanya ya membuat dia menduga demikian. Ada apa namanya? Ada gandum. Faqala al-Bukhari, maka Imam Bukhari mengatakan, la akhudul haditsa mimman yakdzibu 'alal bahaim. Masya Allah, luar biasa ya. Apa katanya? Kata Imam Bukhari, aku tidak akan mengambil hadis dari orang yang berdusta kepada binatang. Masya Allah, luar biasa ini ya. Nah ini Masya Allah, inilah yang ada pada Imam Al-Bukhari, ya, contoh teladan tentang ya begitu mahalnya kejujuran. Jadi kejujuran ini sampai-sampai dijadikan standar untuk apa? Ya, untuk diambil hadis ilmu darinya. Nah, kalau kita suka apa? Dusta walaupun bercanda, Masya Allah, ini maka ya kita katakan ternyata selevel Imam Bukhari ini membuat tidak diterima ya orang yang walaupun dia berdusta ya tidak jujur kepada binatang. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ya, kembali kita katakan kita terkadang begitu bermudah-mudah dalam dusta, sampai pun dalam kondisi bercanda. Ya, kita bercanda terkadang ya setelah kita ya mencandai seseorang dengan dusta, lalu memang jujur setelah itu, oh maaf saya canda, begitu ya. Nah ini sesungguhnya hal yang buruk juga. Kenapa? Karena kita dimotivasi, ya kita dimotivasi untuk berlaku jujur walaupun dalam kondisi bercanda. Dalam hadis yang kalau tidak salah ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau Abu Daud, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah min liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku jamin sebuah rumah di pelataran surga bagi siapa saja yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wah, luar biasa ini. Biasanya kalau kita mendapatkan ya peluang di mana kita ini bisa peluang menang dalam debat, ya, di mana kita memiliki kesempatan untuk menjatuhkan lawan. Ya, ada celah dan cacat yang bisa untuk disebutkan sehingga lawan ini jatuh. Ya. Nah, dalam posisi ini kita menjadi orang yang benar, maka kita katakan meninggalkan perdebatan itu lebih utama. Sebuah rumah, ya, sebuah rumah di pelataran surga. Buat rumah sekarang mahal, ya. Walaupun di emperan surga atau di pelataran surga sudah cukup bagi kita, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku jamin sebuah rumah di tengah surga bagi siapa saja mau meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi kalau bercanda harus tepat, harus jujur juga. Jangan bercanda tapi dusta. Ya, bercanda itu jangan dusta. Orang yang kalau dia senantiasa jujur walaupun dalam kondisi bercanda, ya, ditinggalkan dusta dalam bercanda, maka dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah rumah di pertengahan surga, Masya Allah. Nah ini dia, ya. Jadi jangan banyak ya berdusta. Bahkan jangan melakukan dusta. Baik, kemudian ya
wa bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquhu. Ya, aku jamin sebuah rumah di surga tertinggi bagi siapa saja yang bagus akhlaknya. Demikian ya. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita tentang ya begitu tingginya kejujuran, ya. Begitu besarnya nilai kejujuran sampai dibalas orang yang mau meninggalkan dusta untuk dia senantiasa jujur walaupun dalam kondisi dia bercanda. Ya. Sebuah rumah di pertengahan surga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dusta hukum asalnya adalah haram, namun dia dibolehkan di tinggal kondisi dan tidak boleh dikiaskan kepada ya kondisi-kondisi yang lainnya. Ya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu al-kadhibu illa fi salasin. Tidak boleh, tidak halal berdosa kecuali pada 3 hal. Yuhadditsu rajulu imra'atahu. Yang pertama adalah seorang suami yang berbicara dengan istrinya, mengajak bicara dengan istrinya. Maksudnya adalah agar dia bisa membuat ridho istrinya. Maka ini boleh berdusta. Ya, seperti seseorang mengatakan kepada istrinya, "Wahai ya istriku, engkau bagaikan rembulan ya di malam purnama. Tidak ada wanita yang lebih cantik ketimbang dirimu." Ya. Itu rayuan gombal ya. Nah, rayuan seperti ini terkesan dia hiperbola. Ya, walaupun suaminya nggak suka main bola ya. Dia hiperbola berlebihan begitu ya. Tapi ada muatan dusta dan ini tidak mengapa, dihalalkan. Gitu juga contohnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, memuji istrinya dengan pujian berlebihan seperti tadi pada fisiknya, kecantikannya. Kemudian pada hasil ya masakannya, nah seperti itu. Ya. Seperti contohnya dia ngomong begini sama istrinya, ya. Tidak ada makanan yang di permukaan bumi ini yang lebih nikmat ketimbang masakanmu, wahai kekasihku, katanya. Ya kalau bisa mungkin orang dengar itu, aduh ini berlebihan banget ini. Bohong itu ya. Padahal sering jajan di luar dia kan. Kalau dia memang enak itu makanan istrinya, tentu dia akan segera pulang nggak jajan di luar. Tapi ternyata dia harus makan di luar kan begitu. Tapi begitulah dia ingin menyenangkan istrinya. Padahal istrinya pun tahu dia itu didustai ya. Istrinya tahu dia itu dibohongi ya. Tapi ya senang juga dia. Kenapa? Suaminya lucu ya. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak mengapa suami ngomong begitu kepada istrinya agar si istrinya bisa ridho ya dengan dirinya, nggak apa-apa ya. Baik, berikutnya yang boleh untuk berdusta, wal kadhibu fil harbi, dusta dalam peperangan, yaitu membuat siasat perang yang mengesankan cara atau siasat perang tersebut bahwa musuh itu berada dalam satu kondisi atau posisi, sementara tidak demikian. Seperti contohnya ya kita lihat pasukan-pasukan yang dia menyamar ya menyerupai kondisi sekitar, ya menyamar ya menyerupai kondisi sekitar. Seperti contohnya ya ada pakaian yang menyerupai rerumputan, ya ada pakaian yang menyerupai bebatuan, tanah dan semisalnya. Maka ini seperti dusta
Dan ini dibolehkan karena memang ini kondisinya perang harus menang. Nah begitu ya, perang itu memang ya harus menang. Maslahat perang adalah menang. Nah seperti itu ya. Baik, ini dibolehkan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wal kadzibu liyusliha bainan nas. Yang ketiga, dusta untuk mendamaikan manusia. Ini boleh. Contohnya seperti adalah seseorang yang mendamaikan dua orang bersaudara yang ini bertengkar, yang bermusuhan, bahkan mereka ini musuh bebuyutan. Nah, boleh bagi seseorang yang ingin mendamaikan, dia itu berdusta. Seperti dia ketika ketemu dengan salah satu dari kedua yang bertikai ini, dia katakan, sesungguhnya saudaramu itu nitip salam ya kepadaku untuk disampaikannya kepadamu. Padahal nggak pernah selamanya itu nitip salam. Ya mungkin orang tadi mengatakan, kamu ini bohong. Enggak loh, benar. Ini buktinya dia bawa hadiah juga, ini dititipkan kepadaku, dikasih hadiah dengan diberikan nama ya. Ini padahal ini rekayasa, tapi tidak mengapa, ini hadiah dikasih. Ini buktinya katanya begitu. Nah ini dikasih. Demikian. Atau dikasih hadiah berupa uang contohnya dan seterusnya. Nah begitu juga ketika dia datang kepada pihak yang lain yang menjadi musuh bebuyutan juga, dia lakukan hal yang sama. Disampaikan bahwasanya itu temanmu atau musuhmu itu titip salam ya lewat aku, katanya begitu. Padahal ini dusta, rekayasa. Ini kebohongan. Sama juga, bohong aja kamu katanya begitu. Tapi ini buktinya dikasih hadiah, sama hadiahnya dikasih juga. Agar ini berkurang, ya ini cara untuk mengurangi perseteruan, lalu mendamaikan, ya. Lalu sembari dikatakan contoh di antara bentuk mendamaikan begitu. Ini saya mau menyampaikan sesuatu, ya. Sesungguhnya selain ya contohnya tadi salam, kemudian apalagi hadiah. Lalu dia mengarang sebuah cerita bahwa musuhnya ini kalau ada di satu tempat, ya, dia katakan bahwasanya musuhnya ini menceritakan kebaikan dari musuh bebuyutan, ya, diceritakan begitu tentang kebaikan-kebaikan musuhnya. Lalu dengan karangan juga dia katakan bahwasanya, namun kami ini berseteru sebenarnya dalam masalah yang sepele, ya. Tapi sesungguhnya dia orang baik, dan sebutkan seperti itu. Yang ini merupakan karangan, ya. Ini merupakan kedustaan. Tapi itu dibolehkan karena memang untuk mendamaikan keduanya. Nah seperti itu. Asalkan jangan terlalu berlebihan supaya nanti orang menduga, agar supaya orang lain tidak menduga itu kedustaan dan benar-benar kedustaan. Jadi tidak berlebihan, ya. Nah seperti itu. Ini insyaallah taala dibolehkan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Demikian ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini barangkali contoh ya, contoh kejujuran tingkat tinggi ya. Bahkan ada hadis Nabi SAW ya untuk hal seperti ini, untuk dikecualikannya ya kedustaan dalam kehidupan kita hanya pada 3 hal ini saja. Tidak boleh diperluas ya pada hal-hal yang lain. Karena hukum asal dari kedustaan yang itu lawan dari kejujuran itu adalah dosa. Demikian ya. Wallahu taala alam. Baik, kita cukupkan para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala ya kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Baik ya, kita buka sesi soal jawab. Berikut ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya.
Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, problematika rumah tangga Ustaz. Wanita hamil dan melahirkan anak hasil zina. 2 pekan setelah melahirkan, si wanita dinikahi oleh laki-laki yang baru saja masuk Islam, mu'allaf, yang bukan bapak biologis sang bayi. Usia pernikahan sekarang sudah 10 tahun dan punya anak 3 dari laki-laki yang mu'allaf sebelumnya. Tapi Ustaz, kadang suaminya kalau lagi marah suka ngungkit masa lalu istrinya. Anak hasil zina tersebut semakin besar pasti akan memahami ya hal tersebut dan tentu akan bertanya. Kadang juga suka pilih kasih, takut berdampak buruk ke depannya. Sikap apa yang harus dilakukan ibunya jika terjadi seperti ini Ustaz? Maaf Ustaz, apakah orang tua harus menjelaskan kepada anaknya bahwa dirinya hasil zina ketika sudah besar? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar dan kemudahan bagi kita di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Memang tidak dipungkiri bahwasanya mengungkit masa lalu yang buruk ini menyakitkan hati. Tapi oleh karenanya hendaknya ya masa lalu yang buruk ini menjadikan kita itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah dilakukan pada masa yang lalu, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuninya. Hanya saja kita jangan berbangga dengannya. Kalaulah seandainya muncul dampak buruk dari dosa masa lalu kita, maka hendaknya kita segera menambah ya istighfar dan taubat kita kepada Allah. Ya. Anggap saja itu sebagai bentuk balasan atas dosa-dosa. Demikian ya. Apabila dampak buruk ini muncul atas dosa itu, maka anggaplah itu sebagai ya penghapus dari dosa-dosa kita. Demikian ya. Solusi bagi diri kita sendiri agar kita tidak merasa risau dan galau ya. Berikutnya adalah untuk kasus yang ditanyakan ini ya hendaknya berbicara kepada sang suami ya. Ini kan suami yang dicintainya kan begitu. Maka hendaknya berbicara dengan suami ya dengan lemah lembut ya, dengan ya hati sanubari ya, dengan penuh cinta setulus hati, nyampaikan kepada suami untuk ya memohon kepadanya agar tidak mengungkit masa lalu ya. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan ya. Begitu caranya. Agar sang suami juga memahami bahwasanya ya dia itu telah keliru ya di dalam mengungkit masa lalu. Apa salahnya bagi sang istri untuk ya dia minta maaf atas kesalahannya yang membuat suaminya marah, katakan seperti itu ya. Tidaklah suami itu marah kecuali ada sebabnya. Yang bisa jadi sebabnya adalah karena ya istrinya, tindakan istri, maka tidak mengapa. Andaikan pun ya salah sang anak tersebut itu salah, maka tidak mengapa sang istri itu minta maaf. Ya bilang sama sang suami, "Bang, maafkan ya adik Bang ya," gitu. Maafkan adik atau mintakan maaf kepada suaminya ya atas ulah anaknya yang lahir dari hasil zina tersebut. Mintakan maaf gitu. Ini akan meluluhkan hati sang suami demikian. Nah, begitu. Minta maaf ya, itu solusinya. Insyaallah taala ini akan membuat
membuat sang suami itu luluh hatinya, demikian ya. Dan insya Allah Ta'ala sang suami ya akan dia memperbaiki sikapnya agar tidak pilih kasih. Ya dia tahu sebenarnya itu hanya luapan sesaat, namanya marah itu luapan sesaat. Apa salahnya kita katakan, dan apa beratnya bagi sang istri tetap dia minta maaf kepada suaminya. Walaupun barangkali sang suami yang salah, tidak mengapa, tetap minta maaf. Kalau ego kita katakan, ya kita katakan apakah kita mau runyam? Ya, contohnya sang anak ini begitu dia tahu, dia lantas dia mencelakakan dirinya dengan ya menghinakan ya atau mencari suasana baru ternyata karena dia diketahui sebagai anak zina. Dia merasakan dirinya kotor, setan itu malah membuka pintu keburukan bagi dirinya, demikian. Jangan sampai begitu. Kita tidak ingin ya anak yang tidak bersalah seperti ini malah menanggung ya, dia merasa menanggung dosa orang tuanya. Padahal tidak tertanggung, cuma itu setan menyesatkannya. Karena orang sekitar itu tidak mendukungnya. Nah, seperti itu. Maka sang anak jangan disalahkan dalam hal ini. Dia anak yang suci, tidak salah. Nah, ibu ya, ini kan hasil kerja ibu ini kita katakan. Sang ibu tadi itu yang dia sudah punya dosa. Walaupun dia sudah bertobat, ya apa salahnya dia rendahkan hati contohnya kalau salah dirinya atau salah anaknya ataupun marah sang suaminya, itu sebenarnya kesalahan sang suami. Tapi apa salahnya sih minta maaf? Gitu. Apa salahnya sih minta maaf sama suami? Agar tidak terlalu parah masalahnya. Ya kita katakan kalau kemarahan dibalas dengan kemarahan, maka akan meluap, begitu. Tapi kalau kemarahan dibalas dengan apa? Kesejukan, ya, ketenangan, maka yang ada hanya ya akan perlahan tapi pasti marah itu akan redam. Kemudian pun akhirnya sang suami akan minta maaf, begitu malah sebaliknya. Minta maaf saja. Maaf ini saya katakan, kan sudah punya cacat, itu loh maksudnya. Ya, maksud saya dengan cacat yang sudah dimiliki pada diri itu mestinya sadar diri gitu. Ini maaf ini saya katakan begitu supaya maksudnya kita yang merendah gitu loh. Kita ingin baik ya pada anak tersebut, anak kita ini supaya anak ini tidak mendapatkan imbas buruk. Setan sangat punya peluang yang besar untuk menyesatkan anak ini. Dan makanya kita katakan ya, kebanyakan anak-anak yang lahir dari hasil zina, maka dia akan meniru kebiasaan orang tuanya. Kenapa? Dia merasa mendapatkan ya jalan peluang untuk dia melakukan dosa. Kenapa? Lawang orang tuaku kayak gitu katanya gitu kan. Nah, itu sebenarnya setan yang membujuk dia begitu. Sehingga dia tidak malu ya untuk menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Oleh karenanya ya mestinya orang tua yang sudah bertobat ini mau sadar diri gitu ya. Sadar diri gitu. Jangan sampai hal seperti ini itu jangan muncul. Ya. Maka caranya adalah sudah jangan memicu kemarahan. Kalaupun sudah suami marah, sudah minta maaf saja. Dan tidak perlu menceritakan aib pribadi kepada anak. Yang ini akan membuka pintu setan untuk menyesatkan dia, tidak usah. Lawang anak tersebut saja dia tidak menanggung dosa orang tuanya, kenapa harus cerita? Demikian. Kenapa harus cerita bahwasanya dia ini bukanlah anak dari ya sang ayah tersebut. Tidak usah, tidak perlu. Ya. Ini akan membuka peluang bagi syaitan untuk menyesatkan dia. Nah, seperti itu. Loh Ustaz, bukankah terputus nasabnya? Ya terputus nasab dari bapak biologisnya. Loh bukankah dengan bapak barunya ini adalah mahram? Oh tidak. Ibunya yang melahirkannya ini adalah ya ibu kandungnya. Nah, laki-laki ini yang suaminya ini menggaulinya, maka ini seperti anak bawaan sang istrinya, maka ini jadi mahram baginya.
disebut dengan rabibah, mahram, demikian. Jadi tidak masalah. Ustadz, bukankah nanti warisan juga terputus darinya? Iya betul. Kan bisa untuk diberikan, katakan dari katakanlah ya dari sang ibu. Sang ibu ya itu apa? Membagi harta yang dimilikinya secara merata kepada anak-anaknya. Nah, begitu caranya. Nah, kalau kita seorang istri yang baik kepada suami, maka suami ini bisa jadi akan juga berlaku adil kepada anak-anaknya, bahkan ya anak bawaan istrinya, begitu. Makanya sang istri ini kuncinya. Ya. Berbuat baiklah, kan begitu. Minta maaf kalau ada kesalahan sama sang suami, agar nanti sang suami baik kepada dirinya juga baik kepada anaknya, begitu caranya. Ya, seperti itu. Jangan ceritakan aib pribadi kepada anak. Ya, jangan. Dilarang untuk membuka aib pribadi, tidak boleh. Ya, tidak perlu, tidak ada keperluannya. Gak ada untungnya cerita sama anak tersebut. Dia anak di luar zina, malah itu akan menyakitkan hatinya. Dia akan membinasakan dirinya dengan dosa-dosa gitu ya. Dia kecewa, dia akan melampiaskan kecewaan dengan apa? Dengan merusak diri, seperti jangan. Ya. Tidak usah tutup rapat-rapat, dia nggak menanggung dosa. Demikian. Loh, nanti Ustadz siapa yang menikahkannya? Kalau dia anak perempuan, kalau anak laki-laki ya nggak masalah, nggak ada yang menikahkan dia. Ya, anak perempuan saja yang dinikahkan. Kalau dia anak perempuan bagaimana? Sudah kasihkan wali hakim. Ya, bapak barunya ini yang diketahui sebagai bapaknya kan bisa mewakilkan kepada wali hakim. Mohon maaf Pak, ya, tolong wakilkan ya untuk menikahkannya. Begitu saja sudah. Dikasih uang jasa untuk menikahkan ya dari pihak KUA. Nabi SAW mengatakan fasultanu waliyu man la waliyalahu. Penguasa itu adalah wali bagi orang yang tak punya wali, ya. Anak wanita dari hasil zina ya itu adalah tidak punya wali, maka walinya adalah pihak penguasa. Yaitu dalam hal ini diwakilkan kepada pihak KUA, demikian. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini memberikan pencerahan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sepertinya kita cukupkan dulu ya kajian kita pada pertemuan kali ini, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan ya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi, melakukan donasi, mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 600 juta sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan walaupun kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Silakan transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.